Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya kelas 10 MAN 1 Nganjuk? Semoga semuanya tetap semangat dan optimis dalam belajar. Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kita masuk pada pertemuan keempat. Langsung saja kita bahas. Apa sih struktur teks? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur adalah susunan, bangunan, atau hal yang disusun berdasarkan pola tertentu. Sedangkan struktur yang berhubungan dengan karangan isinya memperlihatkan susunan dan hubungan setiap hal yang akan menjadi tema dan pembahasan karangan. Karena struktur merupakan susunan, maka urutannya tidak boleh dibolak-balik ya teman-teman. Harus sesuai dengan urutan masing-masing. Sedangkan struktur teks laporan hasil observasi yang pertama, pernyataan umum, kemudian diikuti oleh deskripsi bagian dan diikuti oleh deskripsi manfaat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan umum. Ciri-cirinya diawali kalimat definisi yang di dalamnya mengandung kata kopula. Kalimat definisi atau kalimat pengertian mengandung kata adalah, ialah, merupakan, yaitu, yakni. Berisi penjabaran umum sebuah objek dan berisi 1-2 paragraf pendek saja ya. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Ciri-cirinya yang pertama merupakan perincian dan pembahasan secara lebih detail. Karena di sini berisi perincian lebih detail, maka bagian inilah yang paling panjang atau paling banyak pada teks laporan hasil observasi. Yang kedua berisi beberapa bagian paragraf yang masing-masing paragraf tersebut membahas secara terperinci bagian-bagian dari objek. Yang ketiga merupakan penjabaran dari pernyataan umum. Dan yang keempat berisi klasifikasi pengelompokan berdasarkan kesamaan kriterianya. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Isinya adalah fungsi atau manfaat dari setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Jadi, teks laporan hasil observasi harus mengandung manfaat, baik untuk peneliti maupun untuk pembaca. Di sini saya sajikan sebuah contoh, silakan boleh menekan tombol pause agar lebih memahami secara utuh. Judulnya adalah Lumba-lumba Hidung Botol. Di sini pada masing-masing paragraf saya tandai dengan warna yang berbeda. Jadi yang berwarna merah ini merupakan pernyataan umum, bisa kita lihat di sini hanya berupa beberapa kalimat pendek saja. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Di sini saya menyajikan 2 buah paragraf yang di sini menurut paragrafnya yang pertama adalah membahas tentang kepala lumba-lumba. Kemudian deskripsi bagian yang kedua adalah membahas alat pernafasan lumba-lumba. Yang saya sampaikan tadi bahwa masing-masing pada deskripsi bagian adalah berisi klasifikasi atau pengelompokan. Jadi satu paragraf berisi membahas bentuk kepala lumba-lumba, satu paragraf membahas tentang alat pernafasan lumba-lumba. Kalau mau saya tambah lagi, bisa jadi saya menggunakan paragraf deskripsi bagian adalah habitat lumba-lumba dan seterusnya. Jadi masing-masing paragraf membahas fokus pada satu pembahasan tertentu. Yang berwarna hijau ini yang paling akhir adalah berisi tentang manfaat dari lumba-lumba. Manfaatnya apa? Di sini saya memberi garis bawah kata menjadi inspirasi. Saya ulangi lagi. Paragraf yang pertama di sini mengandung kata kopula merupakan yang saya berikan garis bawah. Kemudian
Deskripsi bagian yang pertama membahas tentang kepala lumba-lumba, deskripsi bagian yang kedua alat pernafasan lumba-lumba, dan yang terakhir yang berwarna hijau merupakan deskripsi manfaat. Mari kita uji pemahamanmu. Silakan buka buku kalian. Ada halaman 2 dengan judul laporan hasil observasi yogurt. Halaman 3 judul laporan hasil observasi oatmeal. Halaman 5 judulnya laporan hasil observasi buah naga merah. Halaman 7 judulnya laporan hasil observasi bayam, dan halaman 8 laporan hasil observasi ikan salmon. Mau kita apakan judul-judul ini? Cermati petunjuk berikut. Yang pertama, pilih salah satu tema yang kamu inginkan dari 5 tema yang sudah ada tadi. Yang kedua, baca dan cermati baik-baik isinya ya. Yang ketiga, tentukan salah satu strukturnya dengan menyebutkan nomor paragrafnya. Yang keempat, sampaikan lewat voice note dengan format menyebutkan nama, nomor absen, dan apa jawabanmu. Contohnya, nama Agustus, nomor absen 23. Saya memilih teks laporan hasil observasi ikan salmon. Paragraf kedua adalah deskripsi bagian yang menjelaskan tentang kandungan nutrisi ikan salmon. Demikian teman-teman. Semangat membaca, semangat menjawab. Jawaban saya tunggu paling lambat pukul 16 ya. Kemudian, tugas membaca di rumah. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pastikan kalian tidak ketinggalan. Jaga imun, jaga iman agar tetap aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.